Agustina dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di video ini aku akan membahas tentang satu tema, yaitu tentang komunikasi efektif dalam proses pengambilan keputusan. Ada 4 poin utama yang akan aku bahas di sini, yaitu yang pertama, definisi tentang proses pengambilan keputusan dan definisi tentang komunikasi efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, ada tahap untuk melakukan proses pengambilan keputusan yang efektif. Dan yang ketiga, ada urgensi, alasan mengapa komunikasi efektif itu penting untuk dilakukan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat proses pengambilan keputusan yang efektif. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa sih sebenarnya proses pengambilan keputusan itu. Nah, proses pengambilan keputusan itu adalah suatu proses untuk memilih alternatif yang terbaik di antara berbagai banyak alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan definisi komunikasi efektif dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri adalah cara penyampaian informasi atau cara berkomunikasi yang tepat untuk memilih suatu alternatif atau untuk memilih keputusan yang tepat pula untuk memecahkan masalah. Nah, dari kedua definisi tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya keterampilan komunikasi dari sang pengambil keputusan atau si manajer itu sangat mempengaruhi atau sangat menunjukkan sikap manajerialnya terhadap proses pengambilan keputusan. Perlu kita ketahui juga, keputusan itu dibuat berdasarkan perkiraan manfaat yang diharapkan. Dan si manajer atau si pengambil keputusan ini harus mengetahui kaitan dan atau relevansinya antara informasi yang didapat dengan target yang ingin dicapai. Kemudian, informasi tersebut diolah dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan hal inilah yang menjadi dasar atau dapat kita simpulkan bahwasannya komunikasi merupakan dasar sebagai pengambilan keputusan, seperti itu. Next, untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang tahap-tahap proses pengambilan keputusan yang efektif. Di sini ada 9 tahap yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan yang efektif, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, menetapkan prioritas, yang keempat, mencari penyebab, yang kelima, mengembangkan solusi alternatif, kemudian yang keenam, evaluasi solusi, kemudian yang ketujuh, pilih solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu adalah solusi yang paling menghasilkan keuntungan atau paling besar keuntungannya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedelapan, implementasi solusi secara efektif. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah tindak lanjut dalam bentuk kontrol. Apakah solusi tersebut sudah bisa memecahkan masalah atau sudah bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Next, untuk pembahasan yang ketiga adalah kenapa sih komunikasi itu harus efektif dalam proses pengambilan keputusan, atau bahasanya urgensi dalam komunikasi efektif untuk pengambilan keputusan. Nah, jawabannya adalah komunikasi efektif tersebut akan membantu si pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Misalnya seperti yang pertama, masalah akan didefinisikan secara jelas. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, masalah dapat diuraikan secara jelas, di mana sang manajer menyelidiki secara rinci dan dalam mengenai apa penyebabnya dan akar permasalahan, serta menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, informasi yang tersedia dapat diakses atau didapatkan dengan menggunakan komunikasi yang efektif. Semakin efektif, semakin banyak pula informasi yang akan didapatkan. Nah, banyaknya informasi ini akan menambah pertimbangan si pengambil keputusan itu untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga, ada kriteria evaluasi yang jelas. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, kriteria evaluasi ini dapat didefinisikan dengan jelas. Jika kriteria evaluasi ini didefinisikan dengan jelas, maka akan mempermudah si pengambil keputusan itu untuk mengambil keputusan yang tepat.
Kemudian yang keempat, dengan komunikasi efektif pula, menggunakan diskusi secara terbuka dengan anggota organisasi atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, ini justru akan lebih memudahkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai keputusan yang efektif dan tepat untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, ada keuntungan atau alasan penting dari komunikasi efektif dalam proses pengambilan keputusan, yaitu dengan komunikasi efektif, si pengambil keputusan atau sang manajer beserta sumber daya organisasi yang lain itu dapat mengetahui bagaimana caranya sumber daya organisasi mereka yang terbatas dapat mencapai hasil yang maksimal untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan mereka. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi efektif dalam proses pengambilan keputusan yaitu konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus adalah kesepakatan yang disetujui secara bersama oleh anggota organisasi atau anggota yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan pilihan mana yang akan dipilih untuk dijadikan keputusan akhir. Lanjut, poin terakhir atau poin keempat yaitu tentang kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama proses pengambilan keputusan yang efektif. Nah, contohnya yang pertama adalah ada beberapa pihak dalam proses pengambilan keputusan tersebut pasti memiliki kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan pribadi tersebut. Kemudian yang kedua, ada perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini, semakin banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, kemudian ada juga yang melibatkan emosi yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ketiga hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan yang efektif karena jika kendala ini tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan proses pengambilan keputusan itu menjadi makin lama, makin ruwet, makin kompleks. Maka dari itu, seperti yang telah aku jelaskan di awal, kenapa si manajer itu harus mempunyai keterampilan komunikasi efektif yang baik, itu berguna untuk agar dia bisa mengatasi segala kendala yang dihadapi pada saat proses pengambilan keputusan, dan komunikasi efektif yang dimiliki oleh manajer atau si pengambil keputusan itu sangat mempengaruhi tingkat ketepatan atau tingkat keefektivitasan keputusan yang diambil. Nah, semakin efektif keputusan yang diambil, pasti akan semakin tepat untuk menyelesaikan masalah. Oke, itu adalah pembahasan singkat tentang komunikasi efektif dalam pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.